buangit merupakan salah satu kuliner khas di Buleleng. Terbuat dari daun buangit yang pembuatannya mirip seperti sayur asam tapi beda bahan. Daun buangit sendiri banyak terdapat di daerah desa Sangsit dan menjadikan desa ini terkenal akan sayur buangitnya. Sayur buangit, sayur yang sederhana dan tradisional ini rasanya agak asam karena hanya dibuat dengan campuran garam dan asam. Agar lebih enak ditaburi dengan kacang kedelai yang telah disangrai. Makan nasi dan lauk kemudian disajikan dengan sayur buangit membuat makan jadi lahap. Untuk daerah Buleleng bisa didapatkan di Pasar Buleleng atau di Pasar Sangsit. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken. Pagi hari ini kita akan sharing seputar topik membiasakan diri dengan olahraga ya, bersama narasumber cantik, energik, wah luar biasa tentunya. Kalau kita dengarkan vokalnya mungkin tidak asing lagi begitu ya Mbak Rizka ya. Iya betul sekali mendengar, dan narasumber kita yang satu ini memang sering sekali memberikan motivasi melalui unggahan-unggahannya di media sosial gitu ya, bagaimana konsisten melakukan olahraga. Saya tahu sih pribadi ya, olahraga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita bakal dengar dulu gimana sih caranya membiasakan diri untuk berolahraga begitu ya Mbak Ayu ya. Ya, sepertinya juga Mbak Ayu sangat memahami dunia olahraga nih, jangan-jangan dulunya atlet lagi. Mau atlet tapi nggak jadi. Oke, ada Mbak Indah Yuliani. Kita dengerin dulu suaranya. Selamat pagi Mbak Indah.
Hai, Nah. selamat pagi. Suaranya udah masuk belum? Sudah Udah dong. Suaranya nggak asing karena beliau beberapa kali juga menjadi narasumber kita di Tidak asing dialog. di wilayah Singaraja. Iya betul Mm-mm, itu luar ya biasa. kan. Nah Mbak Indah, kalau boleh tahu nih membiasakan diri dengan olahraga ini kan satu kata membiasakan artinya sudah menjadi budaya. Tentunya kan nggak mudah ya Mbak Indah ya. Betul. Untuk memulai saja nggak mudah Mbak Ayu, apalagi membiasakan. Ini apa sih kemudian yang menjadi hal penting yang harus kita tanamkan dulu untuk bisa membiasakan olahraga ini menjadi Part of my aktivitas? life Iya gitu betul. ya, bagian Iya. dari hidup. Ya, Betul. silakan. Ya, karena Apalagi nggak ini semua kan orang. bukan rahasia lagi gitu ya Kak Indah ya. Oh. Olahraga itu yang benar-benar konsisten, benar-benar berolahraga gitu kan. Heeh. Oke, tapi kayaknya saya mendahului senior saya dong kalau gitu ngomong. Iya. Karena Kak Ayu juga penggiat olahraga, tidak hanya Iya, saya, oke. Kak Rizka juga kan Iya ya. kan. Pendengar RRI Nanti dimanapun akan berada. datang maksudnya pegiat Mm-mm. olahraga. Kalau ngomongin olahraga itu bukan istilah baru lagi, karena mungkin tidak semua orang juga pasti melakukan itu Iya. gitu kan. Kalau saya pribadi selaku penggiat olahraga memahami betul bahwa olahraga itu udah bagian dari hidup saya Iya. gitu. Kalau tidak berolahraga jenisnya apapun itu kan. Jadi kan olahraga banyak banget jenisnya Kak. Jadi misalnya bisa jalan kaki itu sudah berolahraga juga. Kemudian gym, Iya. lari, bersepeda. Tapi yang perlu dipahami juga oleh masyarakat adalah niat gitu ya. Jadi niat dan juga keinginan. Karena nggak semua orang, nggak bisa semua orang itu punya mau dulu deh gitu. Iya. Memulai itu belum semuanya mau gitu. Kalau saya pribadi ditanyain karena udah nggak bisa diem dasarnya ya. Jadi ya udah gitu. Jadi udah jadi bagian hidup saya. Kalau saya tidak bergerak sedikit aja tuh kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Lebih baik saya nggak makan gitu daripada saya nggak dikasih olahraga. Iya. Oke, tapi olahraganya yang positif Yang gitu ya Kak positif, Indah ya. betul. Betul. Memangnya ada olahraga yang tidak positif? Ada yang hanya sekedar Iya. Oke. yang tidak Oke. berdampak gitu Nah kan. itu yang tadi menarik ya Mbak Iya dibilang bagaimana untuk konsisten itu. Tapi saya tertarik awal mula Mbak Indah tertarik dengan olahraga itu pertama kali itu bagaimana sih ceritanya? Karena kan gini, reaksi dalam tubuh masing-masing itu kan berbeda-beda kan. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya tidak bergerak dalam arti yang positif berolahraga nih ya, jadi tubuh ngerasa lebih lemas gitu. Oke. Jadi inspirasi itu agak kurang di pagi hari. Biasanya kalau kita di pagi hari bangunnya pagi, kemudian kita mulai bergerak, entah itu berlari ataupun bersepeda. Jadi inspirasi itu akan hadir, akan muncul. Ide-ide akan muncul. Kemudian kita akan bisa ingat nih, oh ini yang belum aku kerjakan nih hari ini. To-do listnya sudah akan betul-betul kita rancang dengan baik gitu. Kemudian juga yang paling penting kualitas dalam daily activities itu akan lebih terstruktur. Dalam artinya begini, jadi kalau sudah memulai aktivitas olahraga, otomatis nih tidurnya jadi lebih teratur. Iya. No more itu yang namanya nonton-nonton Korea. Mulai dari 1 jam, 2 jam bisa sampai subuh itu bakal nggak sehat gitu untuk tubuh kita. Jadi diawali dengan itu, kemudian merasakan dampaknya dong untuk tubuh kita. Jadi kok kayaknya lebih fresh ya kan, kemudian lebih energi. Iya. Orang ngelihatnya kok ini Kakak Indah itu kok kayaknya nggak pernah sedih ya. Kayaknya kalau orang nggak percaya kalau saya nggak punya uang gitu. Padahal sih kita nggak punya uang, karena pembawaannya jadi happy terus, senyum gitu. Orang juga kayaknya mungkin berpikir, wah ini orang kok kayaknya energinya nggak habis-habis. Itu manfaat dari olahraga, bergerak di pagi hari gitu. Sebenarnya olahraga itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya Benar, Kak Indah tidak ya. mesti pagi hari sih. Kalau nggak sempet nih ngurus anak, kemudian katanya harus preparein breakfast anak-anak dan lain sebagainya, keluarga bisa dilakukan sore hari kok pulang sekolah gitu. Kalau dia bilang oh siangnya nggak bisa, sebenarnya kembali lagi ke pribadi ya, bagaimana kita mengatur waktu kita. Jadi olahraga tidak mesti harus di luar rumah dong, di Iya. dalam rumah juga bisa Betul. dengan alat seadanya yang ada di rumah. Ya kembali lagi niatnya mau nggak sih seperti itu. Asalkan kita mau rutin dan memang menjadikan olahraga itu gaya hidup kita Betul. gitu ya Kak Indah ya. Betul Oke. banget. Nah ini sebagai salah satu motivasi juga ya, bukan hanya buat Motivasinya pendengar. dari dulu banget, belum action terus. Iya, oke. Pendengar yang juga mengalami seperti yang saya rasakan begitu saat memulai olahraga itu agak mager dan lain-lain, itu ada tipsnya nggak Mbak Indah? Nah, tipsnya adalah punya teman nggak sih sebenarnya? Punya, tapi komunitasnya untuk olahraga kayaknya nggak ada ya. Belum ya. Saya sering sebenarnya agak gregetan nih. Saya punya teman-teman bestie lah ya kalau bilang ya. Kebetulan sebenarnya ngaruh banget loh dengan siapa kita bergaul.
Iya kan Kak? Betul. Kalau misalnya teman-teman kita itu memang sukanya olahraga, jadi kita termotivasi untuk bisa melakukan hal tersebut. Kalaupun di lingkungan kerja semisalnya hanya ada satu orang yang melakukan itu, misalnya Kak Rizka nanti ya, it's okay gitu, posting aja terus gitu tiap hari ya Iya. kan. Jadi mungkin beberapa orang akan melihat postingan apa sih males ngelihatnya Iya. gitu. Tapi suatu waktu ketika dia akan merasa oh ternyata benar juga ya. Dilihat hal positif, Kak Rizka kayaknya semakin keren nih tiap harinya gitu. Misalnya kok tambah kurus gitu bisa. Jadi inget ya satu ya, olahraga itu bukan bikin kurus, Kurus, ya. betul. untuk bentuk badan dan kurus itu adalah bonus dari proses berolahraga. Oke, Yang baik. penting itu dampak dari olahraga tersebut Betul. gitu. Jangan bilang, oh udah dong Miss, saya di rumah itu udah melakukan pekerjaan rumah nih, saya udah bersih-bersih rumah. Betul. Beda lah. Saya udah olahraga nyuci nih. Beda, nyuci, ya, itu nyapu, bukan ngepel, olahraga, bukan olahraga ya. gitu. Yang benar-benar diniatin apa sih fokusnya. Kalau semisal saya tadi kita di awal bercerita, sekarang kalau fokusnya nih, oh aku mau olahraganya ngurusin badan nih, ya udah kardio, salah satunya ya berlari. Kalau misalnya belum bisa lari karena berat tubuhnya masih belum cukup gitu kan, maksudnya masih terlalu berat, ya jalan kaki dulu. Nanti habis jalan kaki baru mulai berlari pelan-pelan. Betul. Kalau mau membentuk tubuh, imbangi dengan angkat beban, gitu. Oke, baik. Ya banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan Iya, ya kan. harus dipilih salah satunya Rizka. Harus dipilih ya. Jangan hanya diedukasi Kasian, aja, betul, tapi betul. harus dipilih. Tapi kalau untuk berolahraga ini juga Miss Indah dan Mbak Ayu juga sering berolahraga juga begitu ya. Apa sih kemudian dampak kesehatan tentunya? Karena kan kalau kita lihat banyak orang yang tidak bisa memilih salah satu olahraga karena kesehatannya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk memilih olahraga apa yang cocok untuk kita? Oh, mungkin dipikirnya adalah yang pertama mungkin gini ya, kayak tahu dulu kondisi tubuh kita gitu kan. Jadi memang benar kalau misalnya kita punya penyakit yang kronis gitu kan nggak mungkin dipaksa untuk melakukan kegiatan yang berat. Betul. Ya disesuaikan dengan kondisi tubuh saat itu. Mungkin yang pertama kan berkonsultasi dengan ahlinya. Kalau saya pribadi menjawab itu bukan ranah saya. Ya kan ada Iya. ahli kesehatan yang akan memberikan alternatif olahraga apa yang bisa ditekuni. Tapi kalau melihat secara umum, kalau misalnya ngerasa aduh aku udah mulai asam urat nih, bener gak sih? Itu kayaknya banyak orang di luar sana pasti asam urat nih. Sakit kalau udah jalan, kakinya udah jalan, artinya mungkin tubuh udah, kaki nih pertama udah nggak kuat menopang tubuh kita. Itu salah satu di samping makanan. Ya kan, makannya scramble, jadi makan yang gorengan, kemudian kacang-kacangan gitu. Coba lebih aktif lagi. Saya pikir jamin garansi 100% itu bakal hilang. Gitu. Jadi kita nggak jangan mengandalkan olahraga aja gitu. Kalau nggak jadi diimbangi imbangi dengan sama pola makan gitu. Biar kita nggak obat terus yang masuk kan kasihan ginjalnya. Nah, jadi harus rutin bawa air putih kemana-mana. Saya bawa tumbler loh ya. Iya, sebenarnya olahraga lari ataupun jalan itu memang murah gitu ya Kak Indah ya. Jangan sampai nyari yang ke rumah sakit lebih mahal gitu kan. Iya benar. Jadi diantisipasi dini gitu. Oke, jadi memang kalau memilih olahraga juga harus tahu dulu kita kondisi tubuh kita seperti apa gitu ya. Betul banget. Dan sekarang itu tantangannya sebenarnya gini, Mbak Indah dan Mbak Ayu ya, mungkin kita tahu nih untuk generasi sekarang itu olahraganya itu mungkin lebih mending dibandingin mereka makan junk food atau makan makanan kekinian. Itu kan tantangan juga untuk kita. Ada nggak sih solusi kita suka makan junk food, makanan kekinian, olahraga apa yang paling cocok untuk bisa membunuh junk food tersebut gitu kan? Kalau setiap harinya Maunya junk food instan. gimana itu Kak Indah? Itu nggak Tetap bagus. maunya instan ya. Iya. Tetap aja kayaknya rugi kan kalau Iya. udah olahraga pola makannya junk food terus gitu ya kan. Coba kita perhatikan kulitnya Kak Ayu tuh fresh banget ya. Iya. Sepertinya dia memang dari lahir seperti itu, Mbak Indah. Sudah dari orok ya. Gak kayak kita nih. Artinya pola makannya udah dijaga sayang. Maksudnya gini, kita tahu itu tidak sehat, kenapa harus dimakan? Betul. Maksud saya begini, nggak apa-apa kita ikut modernisasi dengan memakan makanan kekinian. Boleh, tidak ada yang melarang. Cuman ya sekali, jangan dijadikan bagian hidup. Kayak tiap hari mesennya GoFood itu aja kan, kasihan tubuhnya gitu. Udah tahu itu tidak sehat, kenapa harus dilanjutkan? Betul. Memang sih menyiksa banget kalau dibilang terus makanan sehatnya kayak gimana, direbus terus kemudian nggak boleh goreng, enggak, bukan gitu. Silakan, tubuh kita tahu apa yang kita butuhkan. Pasti dong setiap bulan tuh pasti kita
tahu pengen yang manis-manis, pengen yang betul, digoreng, it's okay betul. makan aja gitu. Tapi tetap harus diimbangi gerak. Ya, kalau generasi sekarang kita tahu kan generasi strawberry dibilang ya. Ya bener ya Kak Betul, ya. betul. Jadi anak-anak tuh game online, saking asiknya dia nggak gerak, kemudian makan makanan yang fast food atau junk food itu, tapi dia tidak beraktivitas fisik dalam artian olahraga. Ya berdampaknya ya nanti gitu. Nggak sekarang coba deh lihat, nggak fresh kan mereka, kayak lemes gitu, kayak zombie, bener nggak, begadang Betul. semalaman main game, kemudian kayak nggak ada gairah. Iya, Kita yang melihat tuh agak gregetan gak sih, maksudnya ayo dong kamu move, jangan mainnya itu doang. Jadi dialihkan aktivitasnya, jangan kita terlena dengan kemudahan-kemudahan saat ini gitu. Karena anak-anak muda yang saya perhatikan sekarang pun, saya kan mengajar juga nih anak-anak saya di sekolah, mereka terlalu asik dengan kemudahan yang didapat. Iya. Ya kan, dengan gadget dan lain sebagainya, sampai lupa dengan dunia luar yang begitu indah. Explore gitu, kamu bisa go somewhere, find yang hijau-hijau, camping kek atau ke air terjun kek, Betul. jalan-jalan itu masih jauh lebih sehat gitu. Lihat yang hijau-hijau supaya fresh. Kalau matanya terus di handphone kan capek nanti. Nggak apa-apa, boleh makan junk food tapi jangan sering. Itu juga dampaknya nggak baik untuk kesehatan. Kan lemak, minyak. Iya, Iya. betul juga sih ya. Nah, Jadi kalau mau- sepertinya kita juga besok-besok mendatangkan ahli gizi gitu ya. Iya, betul. Ya, ahlinya Ada gitu, jadi takaran-takaran. balance. Iya, Iya, untuk gitu. memilih makanan apa yang Apa yang sesuai iya. gitu Kalau ditanya kan. juga, saya pun rajin olahraga enggak setiap hari maksudnya, tapi makanan saya juga masih kacau kalau dibilang. Enggak eat betul. clean banget. Kalau eat clean itu kita enggak makan gorengan loh ya. Saya makan, masih suka makan yang makanan haram. Ya Iya, kan? betul. Kemudian malam-malam kalau lapar ya makan ngebakso, it's okay. Boleh. Karena tapi itu mungkin sebelum kita konsisten olahraga Kak betul. Indah gitu. Tapi kalau makannya gitu tapi nggak gerak, nggak berolahraga ya sama aja. Kita timbul Iya, penyakit oke. gitu loh. Iya. Kadangkala ini kan kita berpikir gini, perasaan makanku sama deh kayak Sama waktu aku mereka. masih muda gitu ya, atau sama Itu deh yang mereka. saya bilang, metabolismemu kenapa? udah beda. Iya. Tapi Seiring kenapa sekarang bertambahnya tuh minum usia. air putih aja itu udah rasanya kok tambah gendut gitu. Karena nggak Oh, beraktivitas iya. pertama, yang Iya, kedua iya. metabolismenya sudah semakin lambat, jadi dia ditimbun dalam tubuh. Lambat banget tuh, di usus diputer, untuk sampai di ujung tuh lama. Makanya perlu makanan sehat yang mengandung fiber, yang mengandung serat. Kalau makannya junk food terus, dia nggak akan kedorong-dorong. Apalagi minumnya manis-manis, nggak pakai air putih gitu misalnya. Iya. Oke Mbak Ayu, bisa direkod. Ajak jogging gitu. Iya, Jadi baik mendengar ini termotivasi. tampaknya obrolan kita menarik sekali ya. Kita Betul. akan undang juga nih pendengar untuk ikut ngobrol bareng kita di hari Jumat ini. Gimana sih caranya membiasakan diri untuk bisa berolahraga Iya. bersama dengan Miss Indah Yuliani yang sudah bisa kita katakan sebagai penggiat olahraga. Iya, karena masing-masing orang itu pasti beda-beda ya kisahnya Kak Indah ya. Sebelum bisa konsisten Mungkin ada olahraga yang banyak di yang awal, dilalui gitu. terkena atau mungkin didiagnosa sakit tertentu gitu. Mm-mm. Ada juga kok yang begitu, didiagnosa misalnya dia sakit, kemudian akhirnya memulai hidup sehat. Jangan sampai dulu deh kita didiagnosa sakit baru Jangan mulai sampai sakit amit-amit gitu, gitu kan. Iya, memulai olahraga. Iya, betul. Jangan sampai dulu seperti itu. Sebelum didiagnosa itu kita harus Antisipasi. niatnya ditingkatkan lagi gitu loh Mbak Rizka. Oke, ya baiklah ya. Ingat setelah nanti ya, setelah tugas olahraga. Langsung olahraga nih, langsung Iya, olahraga. iya. Langsung ambil sepatu olahraga dan olahraga gitu Iya, kan. iya, Terus datang ke taman kota nonton drakor. Sampai beli gorengan. Nah, itu bukan lagi ya kan. Nah, kalau ini juga menarik Mbak Indah, kalau kita berolahraga ya Mbak Ayu mungkin juga tahu begitu kan. Ada orang-orang yang ingin instan gitu ya untuk olahraga, untuk Oh, menjadi iya. Ada suplemen tambahan atau nah apa? itu misalnya ada obat-obat yang bisa membuat kita tagline-nya sih buat sehat ya gitu kan. Tapi kalau untuk olahraga itu gimana sih Mbak Indah, kalau dari pandangan Mbak Indah? Kalau saya pribadi sah-sah aja. Sah-sah aja kita mengkonsumsi entah itu suplemennya ataupun Nutrisinya. asal tetap diimbangi dengan bergerak. Nggak masalah ya Iya, kan Kak Ayu ya. betul. Jadi itu adalah Penunjang. penunjang kalau saya bilang, katalisatornya untuk mempercepat gitu kan. Iya. Kalau kita misalnya ada orang yang pengen ini loh, kalau ada kita begini, kembali lagi ke
pola makan ya. Kalau dibilang aku mau berolahraga tapi makannya misalnya mau ayam sekian ditimbang gitu misalnya. Ada kan kita ada persentase porsi-porsi tertentu. Cuman kan kita sebagai manusia itu kan awam terhadap nutrisi. Ya kan? Kalau ada yang menyuguhkan misalnya makanan pendamping atau yang penunjang tersebut udah ada nutrisinya lengkap, kenapa nggak ditambahin? Iya, oke. Gitu, udah ada vitaminnya, udah ada kalsiumnya, itu juga penting untuk tubuh kita, asal porsinya sudah tahu kita seberapa takarannya, jangan berlebih juga gitu. Karena kalau misalnya pengen ototnya tambah besar gitu, suplemennya yang banyak dikonsumsi tapi misalnya nggak minum air putih dan lain sebagainya, jadi kan tidak optimal diserap oleh tubuh gitu. Sah-sah aja, saya sih nggak masalah. Ya otot itu kan juga perlu protein. Gitu. Jadi nggak masalah asal diimbangi dengan takaran yang tepat. Karena kalau kita menentukan sendiri makanan yang kita makan, terkadang nutrisinya nggak cukup. Ya kan, bener gak? Yang kita makan misalnya, udah nih aku udah makannya 4 sehat 5 sempurna, tapi kan porsinya belum tentu itu akan cukup untuk tubuh kita. Gitu. Makanya ada penunjang-penunjang mungkin merek-merek tertentu kan ya, ada banyak sekarang. Ini dulu diminum untuk nutrisi, kemudian ini mungkin teh yang bisa bikin kamu teh apa? Membakar lemak gitu. Untuk berenergi. Bukan di dalam tubuh dia burning gitu, enggak gitu juga sih. Mindsetnya jangan seperti itu gitu ya. Gitu juga. Tapi kalau minum itu tanpa kita bergerak diam aja enggak akan ada efek apa-apa. Makanya banyak orang yang give up, enggak menyerah untuk melakukan itu. Bohong nih produknya, enggak ada efek buat tubuhku gitu. Ya iyalah, orang Anda tidak melakukan aktivitas apa-apa. Oke, baik. Nah, berarti aktivitas itu yang paling penting ya. Kembali lagi dengan olahraga gitu. Mbak Indah, kalau Mbak Indah sekarang saya perhatikan dari feed media sosialnya gitu kan, sekarang kan lagi fokus sama olahraga lari. Wah, lari dari kenyataan ya. Kenapa saya suka lari? Berlari itu adalah pekerjaan olahraga yang bisa saya lakukan fleksibel. Ya kan, kapanpun, dimanapun. Jadi kemanapun, misalnya saya tugas keluar kota nggak lengkap kalau nggak nenteng sepatu olahraga. Dulu saya menggiati olahraga lain di luar lari. Saya masih juga kok di rumah misalnya kayak yoga asana sendiri lah lakukan ya. Biasanya kalau yoga, nge-gym juga fleksibel kan, bisa kapan aja. Yoga atau misalnya zumba atau olahraga yang lain, kadang-kadang kita perlu waktu yang tepat. Kumpul nih acara kita mulai jam 4 atau olahraganya jam 5. Terkadang dengan aktivitas saya nggak bisa ikut kegiatan tersebut on time atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Akhirnya muncullah lari ini. Lari ini bisa saya lakukan before saya kerja atau after gitu. Atau menunggu jam pulang kerja. Di sekolah saya kan lumayan tuh agak di pinggiran kota ya. Jadi mungkin nunggu jam 5, daripada saya jam 5 nunggu pulang kerja kan sore banget. Jam 4 saya udah ganti baju, saya tutup laptop, kerjaan. Saya kadang share sama teman-teman, ayo guys, selesai kerja, ayo kita jalan keluar gitu misalnya. Kalau mereka nggak bisa lari, jalan aja dulu, saya olahraga sejam kan udah optimal banget tuh, kita lari, abis itu pulang saya kerja, langsung pulang ke rumah gitu. Kalau mau additional olahraga, mau ambil gym dan lain sebagainya setelah itu gitu. Selalu ada celah untuk melakukan itu gitu. Tapi fleksibelnya ya ini olahraga lari, jadi bisa di pagi hari ataupun malam silakan, atau sore. Karena fleksibel itu. Fleksibel itu yang kedua apa lagi pertanyaannya? Kenapa? Padahal kalau dipikir olahraga tuh lari tuh mahal banget, tau gak sih? Iya. Dari outfitnya. Betul. Ya outfit sih, sepatu dulu ya. Karena kadang tidak semua jenis sepatu bisa digunakan untuk lari. Makanya saya bilang kalau mau yang tidak banyak tantangannya, yang aman tuh berjalan kaki. Saya bilang kalau lari itu nggak perlu mahal. Kalau nggak mesti mahal sih. Lari itu kadang ada jenis-jenisnya. Kalau ke gunung lain jenis sepatunya. Tidak bisa pakai yang untuk di road. Terus ada yang 5 kilo jenis sepatunya beda. Lari 10 kilo beda lagi. Yang maraton ada jenisnya, ada yang apa gitu. Karena kadang kalau nggak sesuai tipe sepatu, nggak sesuai sama tipe kaki, bisa cedera dia. Tapi kalau resiko cederanya lari gimana Kak Indah? Tinggi dong. Tinggi malah resiko. Makanya kalau kita memikirkan perform, kemudian pace itu adalah kecepatan ya. Dalam kita berlari dalam 1 kilo ada waktu tertentu yang ditempuh. Setiap orang tuh berbeda. Saya dengan Mbak pasti berbeda. Mungkin saya bisa 8 menit atau gitu misalnya dalam 1 jam, 1 kilo. Some of people bisa 4 menit. Artinya cepet ya. Gitu, performanya cepet, pace-nya cepet. Tapi kalau kita mikir, aduh dia kenceng banget sih lari, aku kok lambat, masih pace-nya keong gitu kan. Kalau mikirin itu terus kita nggak akan mulai.
ya saran saya action aja dulu. Nanti masalah itu kita perbaiki during that activities gitu. Itu apa sih yang mempengaruhi cepat sama lambatnya Ya seseorang? latihan. Makanya kok ini getol banget. Kayak saya kemarin kan mau persiapan maraton tuh, lari dari rumah ke sekolah, gila kan 30 kilo. Gila sih. Jadi Gila udah bangun, sih itu. Iya, bangunnya 3:30, prepare 3:30 saya lari dulu dari Sukosade ke Pemaron dulu PLTGU. Karena saya tahu jarak dari sekolah saya ke rumah itu kurang dari 30 kilo. Jadi saya ke Pemaron dulu. Habis itu saya ke timur, Kubu Tambahan. Sampai di sekolah pun masih kurang dari 30, turun lagi sampai Air Sani. Iya, Gitu. oke. Berarti memang suka tantangan nih Kak Indah nih. Makanya teman-teman kalau orang yang nggak ngerti gitu kadang mikir apa sih yang dicari, nggak usah jauh-jauh. Suami saya aja mikir, aduh lebih enak naik motor dong. Iya dong. Ngapain harus Atau menyiksa sepeda listrik diri. gitu. Terus saya misalnya lari kayak kemarin kita ngambil trail run namanya. Trail run tuh ke gunung kan. Jadi di gunung itu lari, kita naik gunung tuh lari, turun juga lari ke Black Lava. Orang biasanya naik motocross gitu misalnya, atau jalan kaki tuh orang pada ngapain gitu. Mereka nggak tahu adrenalin, kemudian gimana ya, feel-nya nggak dapet kan, beda-beda. Iya, betul. Tapi syukurnya sampai saat ini didukung sama suami ya Kak Iya, Indah masih ya. yang paling penting kan support dari keluarga dulu yang betul. terdekat, karena mereka tahu. Kemudian dengan saya berlari, otomatis suami tuh mantan atlet juga nih suami saya. Dulu kan mungkin dia aktif di bidang itu, tapi ngeliat istrinya kok kayaknya ikut jadinya lari gitu, ketularan. Ayo dan kita jalan, ikut jalan. Jadi itu positif. Oh iya sih. Tapi 30 kilo itu bukan jarak. Bukan jarak yang dekat ya Kak ya. 42 saya. Iya, Kalau makanya. maraton 42 kilo. Oke, Dari rata-rata sini semuanya. sampai di barat. Kalau dari sini sampai di mana biasanya? Cilukan Bawang mungkin. 30 kilo. Ya, Itu mungkin. berlari. 42. Iya berlari. Kalau 42 mungkin 42. agak ke baratan dikit sampai di Cilukan Bawang mungkin. Apa? Sampai di mana? Gerogak ya. Mungkin lebih barat Oke. lagi. Ya dihitung deh pokoknya jaraknya. Nah, tadi tuh kan Mbak Ayu menyinggung tentang dampak dan cederanya itu ya. Nah, kalau lari itu paling rentan cedera apa sih Mbak Indah? Ankle. Ankle itu di pergelangan kan. Mungkin kita salah melangkah bisa ke jengklok bahasa Balinya kan. Tuh ankle udah kena. Tapi itu pernah Kak Indah Udah alami? dong, iya. Sering malah ya? Di awal. Oh di awal. Pertama mungkin salah jenis sepatu, Oh, ada ngaruh. oke, iya. Kemudian kan nggak cocok. Ada sepatu kayak jenisnya H gitu loh, ada dia, ada yang flat. Kalau in Delhi kita ini kan nggak usah pakai gitu. Jadi itu dulu tuh salahnya gini. Kita namanya orang Bali kan ke tukang urut ya. Sebenarnya itu nggak bagus, tidak disarankan oleh ahli medis. Kita harusnya ke dokter, Ke fisioterapi. gitu. Kalau dulu saya pikir fisioterapi itu serem ya. Buat orang yang sakit, ternyata enggak. Dagang-dagang canang yang kelamaan duduk kadang-kadang sakit di pinggang itu kan di fisio juga gitu. Akhirnya saya tahu ternyata begitu ya. Performa mungkin dari lahir misalnya dia sklerosis bener itu bisa dibenerin loh dengan fisioterapi gitu. Itu si ankle biasanya saya dulu sering. Jadi harus latihan ya Mbak Indah ya. Latihan. Latihan-latihan seperti apa yang dibutuhkan untuk menekuni olahraga lari Mbak Indah? Wah ini sepertinya sudah mau persiapan ikut lari nih. Persiapan beli sepatu Jenisnya dulu Mbak. jenisnya kan banyak, ada isiran namanya. Iya. Kalau isiran tuh berarti pace-nya pelan. Di bawahnya isiran ada nggak? isi dulu. Isi dulu dompetmu ya. Iya, isi dulu dompet isiran, kemudian ada interval tuh Iya. ada dalam 100 kali 4 gitu misalnya 100 meter dikali 4 latihannya gitu. Oke, 100 meter itu kira-kira kalau satu taman kota itu ada 100 Oh ya? enggak, di sana 250. Oke. Udah pernah saya hitung. Satu kali Kurang putaran. lebih ya. Oke, baik. Nah tanya Kak Indah berapa kalori kalau setiap Beda-beda. Nah kalori terutama kalau Rizka pingennya apa nih? Pingin cepet kurus, Saya pengennya sekian kilo larinya kayak gitu gitar tanya. Spanyol gitu. Kalau misalnya makan 1 mie itu bisa harus 6 kilo larinya. Nah Oke, baik. Kalau 12 kilo. kalau gorengan berapa kilo dia harus Iya, tempuh lari itu? minimal 5 kilo. 5 kilo Satu tuh Kak. biji ya. Satu Kerupuk biji. lagi jangan bilang kerupuk nggak. Kerupuk itu sangat nggak sehat. Hmm. Iya, karena kerupuk itu kan udah digoreng, bentuknya tuh kan maksudnya kadang kurang lengkap ya makan tanpa kerupuk ya. Iya. Padahal itu nggak sehat banget. Satu kerupuk yang bulat itu setara dengan 1 piring nasi. Lebih baik makan nasi sebenarnya kan. Mm-mm. Langsung Daripada kenyang ya. Kalau iya. kerupuk Kan satunya kayak nyemil nggak kali kenyang, itu iya. gitu.
Ya nanti Iya, dikali-kalikan lah. Kalau kalori totalnya setiap makanan ada jenisnya gitu, ada daftarnya lah. Oke, baik. Ini menarik sekali ya untuk bisa mulai berlari begitu kan. Banyak sekali hal yang harus kita perhatikan untuk Iya, berolahraga nih. Nah, itu untuk juga seiring dengan proses kok. Jadi nggak instan seperti itu juga. tapi itu menarik tadi Mbak Indah mengatakan bahwa kalau kita memikirkan itu kita kapan mulainya, yang penting mulai aja dulu gitu kan. Tapi Pendengar yang sepertinya lain Rizka sudah dari tadi mikir nih Kak Indah, bisa mau pilih nggak ya, bisa olahraga yang nggak mana Iya. ya? Terus gitu. satu lagi kalau lari itu saya nggak mesti rame-rame. Oke. Sendiri juga bisa kan. Cuman kembali lagi ke mentalnya. Iya sih. Berani nggak? Kemudian kadang orang yang lari sendiri tuh luar biasa loh mentalnya. Iya, Melawan, betul. eh, Ditonton berperang. netizen. Ya kalau saya sih mah bodo amat Bodo gitu ya. Diliatin gitu. Udah Cuman- biasa jadi artis gitu. Iya ya? betul. Berperang dengan diri sendiri itu yang berat. Iya, Maksud iya. saya gini, kalau lari sendiri itu kadang-kadang kita maunya nyerah kan. Target hari ini kan dari rumah udah tahu nih, hari ini aku mau long run dari Singaraja sampai Lovina. Itu cuman berapa kilo ya? Nggak sampai pulang pergi, nggak sampai 15 itu. Kadang sampai di Kresna itu 18 kilo kalau dari rumah saya. Kemudian kan udah punya target nih hari ini long. Nah ini bedanya Mbak, kalau kita punya udah biasa olahraga, weekend tuh nggak mikir besok bangunnya siang. Kalau saya nggak ada di kampus saya gitu. Besok libur saya larinya kemana? Gitu. Kalau Rizka nih Olahraganya apa? weekendnya kemana nih? Pasti kalau orang-orang libur tuh gini, aduh besok aku bangunnya siang, op dulu deh masaknya. Kalau saya enggak. Kalau orang yang sudah olahraga apapun itu ya, entah dia panjat tebing, bersepeda, pasti dia akan mikir besok aku tuh rutenya kemana. Pasti sudah begitu dia. Gitu, automatically tuh. Terus yang namanya tidak apa-apa, boleh kok nonton. Saya udah lama banget nggak pernah nonton film, Mbak. Entah udah lupa ya apa yang film lagi hype, karena udah malam itu tidur gitu. Sudah terpola ya Kak Indah ya. Bangunnya ya pagi. Terus nggak capek siangnya, ya udah kita silent time aja sebentar, habis itu lagi beraktivitas gitu. Iya, kayaknya asik banget ya menjalani hidup seperti itu ya. Kayaknya kalau saya sendiri kelewatan satu episode tuh kayaknya ada. Tapi ada support dari keluarga ya. Iya, iya. Kayak saya ada mertua yang take care anak saya. Itu yang paling penting. Iya, sebenarnya. betul. Itu yang paling Aman penting. itu yang Iya, jadi utama. Prepare-nya dia untuk sekolah dan malamnya di prepare dong. Bekalnya dan sebagainya. Paling nenek take care untuk sarapannya di pagi hari dan antar ke sekolah. Saya kan pagi-pagi udah nggak ada. Menantunya sudah hilang. Tentunya udah hilang. Tanya ke Ayu juga kok pagi-pagi udah siaran di sini jam. Betul. Yang take care kan suami. Ya, atau siapa lah gitu. Atau nanti sore dia udah pergi lagi. Betul. Nge-gym kan. Iya, benar. Karena kalau nggak disupport sama family itu Iya, betul. agak ini. Betul. Itu yang Kita paling harus penting ya. kan kerja sama yang baik Kak Indah. Iya. Jadi kita mungkin habis itu ya kerjakan pekerjaan rumah. Iya, Pasti dong. betul. Saya nggak usah share ke netizen dong kalau saya lagi nyapu dan ngepel. Iya, betul. Kan memang Cukup sudah kewajiban dikonsumsi juga. sendiri aja. Iya, Masak oke. pun juga gitu. Udah deh buat sendiri aja. Yang di-share adalah aktivitas olahraganya yang positif. Iya, yang memotivasi. Ditunggu loh, padahal setiap hari sama saya itu Miss Indah udah ada yang nge-share belum ya olahraga pagi ini ya. Iya, kemarin sempat cedera lama kan, habis Maybank itu, habis maraton itu agak cedera, saya hamstringnya gitu. Lumayan. Jadi agak sebulanan nggak lari, cuma tetap outdoor activities dong saya. Iya, jadi lumayan mahal ya lari ya. Dari persiapannya pun Mau ikut mahal. lomba lari juga bayar loh ya. cedera pun mahal gitu ya untuk memulihkannya ya, fisioterapi berkali-kali Iya, begitu ya Mbak Indah ya. Untungnya pakai BPJS. Jadi sudah beberapa kali ikut event nih Kak Indah. Udah banyak ya. Udah banyak ya, nggak bisa targetnya kehitung sih ya. saya begini, kenapa saya suka lari tuh, karena cita-citanya nanti kalau udah tua saya nggak menyusahkan family, dalam artian begini loh, nenek lagi di mana gitu, mungkin cucunya kan, oh nenek lagi mau persiapan naik gunung nih gitu. Oke. Iya, karena sudah terlatih. Nenek lagi di mana, mau otot-ototnya, persiapan ya. lagi maraton nih, di mana, di Sydney, di Singapura gitu misalnya, di Iya sih. Borobudur. Sehat, minimal saya untuk bangun dari kursi itu nggak perlu helping Dibopong, people, iya, gitulah. Udah gitu, kalau kita nggak aktif dari sekarang nanti kita bakal susah untuk masa tua. Itu Oke. sayang. Oke, So- apalagi mendampingi suami kita harus tetap sehat Iya, gitu betul, kan. fresh. Mm-mm. Masa kita udah gini nanti lemas duluan dong ya. Iya. Harus sampai tuntas begitu ya, menua bersama gitu. Bagaimana?
Sudah mau mulai? Sudah Sudah memulai. Kita sapa pendengar dulu Mbak Ayu. Siapa tahu sepertinya ada masih kosong ini. yang mau Iya, beratensi ini, juga bisa ya. Ini kan karena masih situasi hari raya, karena saya kan libur ya, maksudnya banyak masyarakat mungkin lagi menikmati waktu dengan Iya, keluarga betul. saat ini. Tidak apa-apa menghabiskan lungsuran yang kemarin. Kita pun juga di sini temu dalam rangka hari raya Iya, Luar gitu biasa ya. ya di sini tetap 24 jam ya. Bukan lagi ya Mbak Indah ya. Lebih ya. Lebih. Jadi siapa tahu yang lagi liburan, bingung mau liburan kemana, siapa Ada tahu mau telepon. olahraga. Nah, ini ada telepon nih. Kita sapa, Oh, kita Baik, sapa dulu. Kita sapa pendengar Selamat ya. pagi RRI. Selamat pagi, Nah, asik asik. dengar suaranya. Bunda Budi. Nah, ini umurnya luar biasa ini. Iya. Terus ikut olahraga loh Kak Indah. Oh ya. Bunda Budi, betul. Hai, Mbak Bunda. Indah cantik, Mbak Ayu cantik, Mbak Rizka Siap. cantik. Iya, selamat pagi. Kalian Sri Kandi cantik. Iya. Silakan Bu Budi. Udah olahraga belum pagi ini Bu Budi? Udah dong. Kita kan tadi sambil masak itu sambil mulang aruan itu oriba. Oh, tuh. Hibah. Olahraga Iya. hidup Iya. baru. Iya, itu Itu bagus. makanya Bunda punya ini tiada hari tanpa oriba. Pasti udah merasakan nanti- dong manfaatnya ya Bunda ya. Ya, kami disiplin melakukan itu semua warga oriba di rumah. Nanti ada di pertemuan umum, ada pertemuan lokalnya juga. Besok di lapangan Tamblang kami dengan warga Oriba sekitaran daerah Kubutan melaksanakan di Tamblang. Oke. Jadi Bunda punya program untuk masyarakat ibu-ibu gitu kan. Jadi kan nggak bisa jauh-jauh, ada yang nggak bisa bawa sepeda motor. Jadi kita ketemunya di lapangan saja. Tapi kalau Bunda khususnya sebagai koordinator desa berusaha hadir di pertemuan-pertemuan umum itu ya. Mbak Indah, Ya, gimana Bunda? olahraganya Bunda itu hanya Oriba saja, tapi Bunda lakukan dengan disiplin dan keyakinan. Oke. Jadi walaupun tidak ada pertemuan seperti hari raya hari ini, bisa di rumah aja. Jadi Bunda lakukan 3 kali dalam sehari dengan putaran 210 ya. Nah, itu Bunda dari masih gadis sudah ikut Oriba Oke. sampai hari ini dengan Pasti umur 62 segar tahun ya. bugar sekali dong Bunda pasti ya. Langsung kare. Jadi kalau Oriba itu kan olahraga yang murah meriah ya. Nah, jadi tidak pakai alas kaki gitu Mbak Indah. Nih gara-gara Mbak Rizka bilang lari mahal. Iya, kalau Bunda makanya ada orang tanya gini, Bu Komang anak olahraga anak kuat-kuat sih, naknya tadi gitu kan. Jadi anak-anak kecil. Kalau ada ibu-ibu yang masih punya bayi, jadi beliau bergerak dulu, kita sebagai pengurus yang ajak anaknya. Jadi ada yang bawa-bawa cucu gitu. Jadi setiap hari Minggu biasanya kami ada di Ex Pelabuhan Buleleng jam 6 sudah mulai. Jadi Bunda bangunnya itu kalau hari Minggu jam 3 subuh, terus masak. Biar Bapak kalau tidak ikut, Bapak kerja, terus Bunda bisa ke Singaraja jam 5 itu sudah jalan ke pelabuhan. Jam 6 kita udah gerak, jam 8 sudah selesai. Udah pulang terus. Nanti siangnya bisa di rumah dilakukan dan sore harinya. Begitu Mbak Indah, Mbak Ayu, Mbak Rizka. Baik, Bu Budi. Buat kita masyarakat Indonesia ya. Oke, sehat selalu Bunda. Rahajang Galungan lan Kuningan ge. Mbak Indah, Iya. Mbak Ayu, Mbak Rizka, Siap. terima kasih dan Selamat dadah. pagi. Dadah Bunda Budi. Wah, ini jangan sampai kalah energiknya dengan Bunda Budi ya. Lebih kepada sharing ya. Betul. Ternyata Beliau gitu. sudah Menekuni. menekuni Orhiba sedari muda sampai dengan sekarang. Wah, itu konsistennya juga luar biasa Kak Ya, Indah. itu yang saya bilang tadi. Iya. Karena komunitasnya saya bilang ini kan Orhiba juga ya. Orhiba kan banyak. Betul. Jadi masyarakat juga pasti akan ikut ya. Iya. Ini apa sih awalnya pasti FOMO pengen tahu itu apa sih dulu, kemudian berusaha menyelami, tidak dipaksakan juga gitu. Kalau emang ngerasa nyaman dan memang klik di hati untuk mengikuti olahraga tersebut ya lanjutkan. Kalau enggak ya kita bisa beralih ataupun melakukan olahraga yang lain. Oke, baik, seperti Bunda Budi begitu ya, sampai tua pun tetap mau olahraga. Dan itu juga harus dicontoh untuk kaum kekinian generasi strawberry ya Mbak Ayu ya. Ya, Gen Z ya. Gen Z ya, biar
mau olahraga Mm-mm. juga seperti Bunda Budi sampai hari tua. Betul. Nah, tadi juga kita katakan ya Mbak Indah ya, atau yang lain sudah ada yang bergabung Mbak Ayu? Belum ada nih, Di- tapi memang durasi kurang lebih 4 menit ke depan nih kita Iya, berbincang udah mau habis ya. Mbak. Tidak Oh, terasa cepet nggak ya, terasa tidak jam terasa ya. nih Hmm. karena kita sudah berbincang-bincang terkait dengan olahraga. Tapi sebelum itu Mbak Indah mungkin terakhir Mbak Indah juga bisa memberikan kita sedikit gambaran begitu terkait dengan olahraga lari ataupun olahraga lainnya untuk generasi-generasi yang akan datang nih, untuk anak-anak muda yang baru akan memulai begitu. Kira-kira olahraga seperti apa sih yang bisa membuat kita stay? Kadang-kadang kan ada olahraga yang wah kayaknya nih nggak bisa nih olahraga ini terus nggak olahraga. passion aku gitu Nah kan. itu mungkin bisa dikasih bocoran sedikit terkait dengan itu Mbak Oh, Indah. gimana caranya kan gitu ya. Dulu pun begitu kok Kak. Jadi Ya. saya pun sebelum ke lari pasti punya olahraga-olahraga yang sebelumnya digeluti gitu kan. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk kok kayaknya konsisten di lari gitu. Walaupun saya tahu sakitnya banyak banget. Udah sakit, disakitin, tapi tetap Tersakiti. tapi tetap menikmati gitu. Oke. Dan masih menggeluti olahraga itu sampai dengan saat ini. Itu yang kembali saya bilang, di fleksibelnya itu saya suka. Kemudian kalau misalnya untuk anak-anak muda sekarang pun untuk memulai itu ya udah mulai aja dulu. Kalaupun di rumah misalnya sepatunya sepatu yang biasa dimiliki nggak apa-apa. Jadi silakan untuk action dulu, nikmati dulu setiap prosesnya. Nanti kamu akan ketemu kok polanya gitu. Minimal dengan kamu bergerak, jadi akan ada ide-ide ini muncul jadinya Iya. gitu. Oh apa sih? Oh ternyata aku nggak suka nih di sini. Ganti yang lain aja cabornya gitu. Terus yang kedua adalah bergaul dengan teman-teman penyuka olahraga juga kalau bisa gitu. Jangan game mulu kan, karena itu kan nggak sehat juga. Komunitas-komunitas tersebut yang akan bisa membuat kita jadi konsisten gitu. Jadi konsisten is a key, niat juga yang paling penting. Ya, gitu. konsisten kembali lagi is the key. Oke. Tidak terasa juga kita sudah mendekati pukul 10 nih Mbak Indah ya. Semoga nanti setelah ini semua orang siapapun termasuk saya juga bisa mau berolahraga tentunya ya. Harus saya tunggu ya. Nanti lapor sama coach. Teks saya. Coach, Hai, hari tolong ini dong, saya coach." sudah berlari. Kamu katanya mau tuh. Katanya nggak jadi-jadi. Saya lagi persiapan ini untuk Sydney Marathon. Iya. Baik, tapi sebelum pamit kita akan persilakan dulu ya Mbak ya Betul, untuk bisa sebagai memberikan closing closing statement Mbak Oh, Indah closing statement. kepada Oke. para pendengar kita dimanapun berada. Oke, halo pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya juga tidak bermaksud menggurui pastinya, karena semua orang pasti punya bidang olahraga masing-masing yang disukai dan digeluti saat ini. Yang paling penting adalah ketika mau melakukan itu, kan ada tuh mensana in corpore sano, benar ya bahasanya ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu aja deh, kalau misalnya teman-teman memang mau sehat, ayo mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda lagi, mulai dari hal kecil, siapa tahu hal terkecil tersebut akan bisa merubah kamu. Oke, baik. Ini menarik sekali. Jadi tidak perlu nunggu apa-apa, siapa-siapa. Action. Kita action aja dulu, mulai aja dulu. Olahraganya apa aja yang penting membuat kita Iya, happy, membuat betul. kita passion dan mau melakukannya lagi. Itu yang paling penting ya Mbak Indah Yang ya. paling happy dilakukan dengan enjoy. Dan jangan lupa tadi seperti yang dikatakan Mbak Indah dan Mbak Ayu, konsisten. Ya, Yes. konsisten. Harus konsisten. Nggak boleh hari ini kemudian off-nya sebulan. Mulai lagi 6 bulan lagi. Nggak boleh. Dan Jadi jangan harus lupa beli sepatu yang nyaman. Iya. Nah, walaupun ada juga olahraga yang nggak perlu pakai sepatu, misalnya yoga, Yoga, gitu oke. kan. Tapi perlu matras. Harus itu ada sarananya. Iya, ada Oke. alat, ada sarana Oke. dan prasarana yang diperlukan. Iya, oke. Makanya kalau ya semua jalan juga perlu sepatu. ya, betul itu. Ada atau mau pendengar. barefoot boleh barefoot tanpa sepatu. Oke, enggak. Saya mau yang pakai sepatu aja. Atau mungkin ya. Rizka lari mau tanpa sepatu ya. Iya. Lari di tempat. Tempat tidur Tempat maksudnya tidur, kan. betul, iya, iya. Oke, baik pendengar, tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam dialog Hai Balik Ken bersama dengan Miss Indah Yuliani ya, selaku penggiat olahraga. Terima kasih Miss Indah sudah hadir di tengah Sama-sama. kesibukan yang luar biasa Iya, itu. Oke. Akhirnya kita harus pamit dulu ya Mbak Ayu ya, Betul. sampai bertemu di dialog Hai Balik Ken berikutnya Iya, dengan benar topik-topik sekali. menarik lainnya. Saya Rizka Desiandra. Dan saya Ayu Sundari. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai Sampai jumpa. jumpa.